Kemarin ada KKR di Medan. Jadi itu karena anugerah Tuhan ya ibu-ibu ya, di Medan kita sudah buka hampir 3 kali KKR di sana. Jadi sudah 3 bulan ya. Dan ternyata respon orang Medan itu luar biasa ya. Itu wonderful. Biasanya di Medan saya sendiri orang Medan tapi aku nggak tahu kebiasaannya. Itu kalau di Sumatera itu kalau ibadah jam 6 datangnya tahu jam berapa? Iya, jam 8, jam 10 malam gitu loh ya. Artinya tuh mereka tuh biasa tuh ngaret karena mereka anggap ya gitu memang begitu di sini. Ini kalau acara jam 6 ya datang jam 7 gitu loh. Tapi luar biasa kemarin ya ibadah ketiga. Kalau ibadah pertama masih ngaret. Jam 6 kita buat, mereka baru datang setengah 7. Ya ibadah kedua juga jam 6 kita buat masih datang ke setengah 7. Tapi yang kemarin ibadah ketiga itu jam 6 datang, itu jam 5 sudah hampir penuh. Wow. Artinya apa? Ada perubahan yang luar biasa. Karena waktu kita menunggu Tuhan, bukan Tuhan yang menunggu kita, itu berkatnya beda. Amin. Jadi kalau di tempat ini jemaatnya luar biasa, di sana pun juga luar biasa. Amen. Dan itu yang luar biasa lagi, itu tempat yang ibadah pertama kita bikin itu namanya daily room. Itu daily room kapasitasnya 1000 ya. Nah itu kenapa 1000? Karena mungkin iman saya itu masih 1000. Saya pikir 1000 dulu lah karena baru pertama, karena belum pernah. Saya udah lama nggak pernah, saya nggak pernah ada pelayanan di Medan, nggak seperti di Bandung ya, nggak seperti tempat lain. Terus waktu datang 1000, Tuhan bilang kasih tempat yang besar. Yang kedua saya masih pikir, Tuhan ini baru pertama ya, udah kedua sama dulu lah. Masih nego ya, makanya ikut Tuhan itu jangan nego-nego dulu ya. Nah yang ketiga, Tuhan izinkan yang tempat yang biasa tempat itu nggak bisa dipakai, itu penuh. Akhirnya saya masuk ke tempat convention, itu 1700 kapasitasnya. Wow. Amin. Bayangkan. Itu namanya iman nekat, betul ya. Dengan tidak pernah ada di sana datang, tiba-tiba masuk langsung percaya 1700. Dan pada waktu itu ada 3 KKR besar. Yang pertama ada ibadah KKR dari Pak Philip Mantova. Itu di lapangan Banteng. Itu kapasitasnya itu jemaat mereka aja hampir 6.000 orang. Berarti itu pasti penuh sekali. Udah gitu Pak Gilbert juga bikin acara. Udah gitu pakai artis lagi. Saya bilang Tuhan, aku nggak pakai artis, aku pendeta biasa-biasa, tapi Tuhan itu luar biasa. Dan yang luar biasa itu kemarin hampir 1.550 yang datang terus. Kalau desain Tuhan itu luar biasa. Maka di tempat ini ibu-ibu jangan terlalu cute nyarinya ya. Karena Tuhan Yesus itu bisa lakukan perkara yang tidak pernah kau bayangkan. Oke? Siap dengan firman Tuhan? Apa tema hari ini? Ini masih bulan tentang apa? Tentang salur rohani ya? Ya? Siapa yang sudah cantik rohani sini? Coba angkat tangan. Sudah ya? Iya dong, harus ya. Udah buka kos kaki suaminya? Saya jadi sekarang terkenal pendeta yang buka kos kaki suami. Betul. Itu waktu itu ada yang jemaat, ada yang undang saya bilang, oh Ibu Indri itu ya, Ibu Indri yang suka buka kos kaki suaminya ya, dibilang begitu. Ini bukan Ibu Indri yang cantik, tapi buka kos kaki suami, luar biasa ya. Tapi tidak apa-apa, itu urapan khusus, betul ya. Oke. Sekarang kita bicara tentang apa tadi yang saya masukkan di SMS temanya. Kecantikan yang membawa kehancuran bagi wanita. Hati-hati. Mungkin tempat ini engkau tidak cantik, tapi ada kelebihan yang engkau punya. Apapun kelebihanmu. Mungkin engkau pintar ngomong. Mungkin juga engkau mungkin engkau pintar ngomong. Mungkin sekolahnya pintar, atau mungkin engkau kaya, atau mungkin engkau apapun yang mungkin membuat engkau itu sebenarnya punya kelebihan luar biasa. Engkau tidak maksimalkan dalam Tuhan. Itu bisa membuat jadi apa? Menjadi mimpi buruk. Nanti kita lihat. Makanya hari ini jangan pernah hanya sekedar bangga dengan saya punya kelebihan di sini loh Bu Indri, saya pintar ngomong loh Bu Indri, saya cantik loh Bu Indri, saya pintar loh. Sekedar pintar, sekedar cantik. Kita lihat banyak contoh artis-artis yang cantik di Amerika yang luar biasa, suaranya luar biasa. Tapi akhirnya karena tidak mempergunakan untuk Tuhan, akhirnya sia-sia semuanya. Sayang sekali. Jadi jangan kita katakan orang yang punya kelebihan itu pasti aman, belum tentu. Malahan mereka itu kalau tidak berhati-hati, kelebihan mereka itu bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Kita akan buktikan nanti. Ada 4 contoh wanita yang punya kelebihan luar biasa di Alkitab, tapi karena tidak memperhatikan hidupnya, akhirnya yang ada bukan malahan menjadi berkat, malah hancur hidupnya. Hari ini jangan sampai seperti itu. Apa kelebihanmu? Hanya engkau yang tahu. Mungkin engkau punya kulit yang sangat mulus luar biasa, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Bilang sama orang ini karena Tuhan Yesus lo mulus, bilang gitu. Jadi dia gak usah pakai lulur lagi, gak usah pakai mangir lagi. Dengan dia cari Tuhan bisa lulus tiba-tiba gitu, luar biasa ya. Jadi jangan kecantikanmu, jangan kepintaranmu hanya kau simpan hanya untuk dirimu sendiri, tapi pakai untuk muliakan nama Tuhan, maka engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Oke, kita akan buka yang pertama. Ya, yang pertama ini mungkin bukan orang Kristen, ya, tapi nggak apa-apa. Yang satu bukan Kristen, yang satu bukan orang yang suka ke gereja, yang suka ibadah, suka sukacita, tapi yang tiga lagi itu suka ibadah ke Sungai Sukacita Ministry, tapi bukan di sini, tapi di Alaska. Amin. Kita buka. Asal 1. Ayat 11 sampai dengan 13 ya. Ini fakta ya. Ini adalah orang yang harusnya posisinya itu aman luar biasa. Tapi karena dia tidak menjaga, dia merasa aman. Makanya hati-hati dengan comfort zone ya. Comfort zone itu apa? Daerah nyaman. Daerah nyaman apa? Oh, karena saya cantik, karena saya kaya, karena saya pintar, gak akan mungkin aku punya masalah dalam hidup. Siapa bilang? Kita lihat sekarang. Esther 1 ayat 11 sampai dengan 13. Yuk kita lihat ya. Esther 1. Karena semuanya. Esther 1 ayat berapa tadi saya katakan? Ayat 11 sampai dengan 13, supaya mereka membawa Wasti ya. Ayat 10 dulu saya baca. Pada hari yang ke-7 ketika Raja Riang gembira hatinya karena minum anggur, berkatalah Baginda kepada Mehuman, Bitsa,
Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zeta, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu itu sangat elok rupanya. Ini fakta. Ini ratu cantiknya luar biasa. Saking cantiknya, bayangkan. Saking cantiknya sampai suami sendiri bilang begini, tolong bawa istri saya suruh pakai mahkota. Saya mau tunjukkan kepada seluruh rakyat dan ke seluruh pembesar. Ini berarti cantiknya luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Ini kelebihannya luar biasa. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah begitu? Suaminya bilang, saya bawa ke kota Bandung karena kecantikan luar biasa. Ada? Ya, siapa yang mau kayak gini? Nggak mau? Kalau aku mau, Bu. Ya betul ya. Sini, sekarang saya bawa Ibu Indri pada di Arya karena kecantikan luar biasa. Kenapa nggak mau? Itu anugerah. Kalau engkau dikasih kecantikan, kepintaran, atau kehebatan, atau ke apapun kelebihanmu, itu jangan disimpan. Itu anugerah. Hanya masalahnya gunakan dengan benar, baru engkau menjadi berkat. Engkau salah menggunakan, engkau kehilangan segala-galanya. Lihat bagaimana reaksi daripada seorang Wasti yang cantik. Harusnya dia dalam posisi aman. Suaminya ini kayanya luar biasa. Aku pernah sampaikan sama kalian nggak waktu itu tentang bagaimana suaminya. Ya coba kita lihat ini. Lihat berapa saya bilang? Dari keempat, di samping itu baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Saya mau tanya, ini orang harusnya masa depannya luar biasa nggak? Luar biasa kok, punya suami yang kaya raya luar biasa. Hartanya ditunjukkan 180 hari baru semua selesai. Saya mau tanya, siapa di sini yang menunjukkan harta bendanya sampai 180 hari? Ya, 1 jam aja mungkin udah beres, betul? Ini berlianku, ini rumahku udah habis ya. Apalagi kalau tunjukin sertifikat, nggak sampai 5 menit habis ya. Ini 180 hari, berarti kayanya luar biasa. Dan perempuan ini cantiknya luar biasa. Aman nggak harusnya hidupnya? Aman. Saya yakin keturunan ketiga, keempat, sampai nenek, cucu, cicit, cocoknya semua masih aman. Betul? Karena dia sudah ratu, suaminya raja yang kaya raya dan punya karisma, dan dia cantik luar biasa. Nggak mungkin harusnya hidupnya menderita. Nggak mungkin harusnya hidupnya digeser. Tapi kenapa? Akhirnya bisa digeser. Yang menggantikan dia siapa? Esther. Jangan pernah engkau anggap kelebihanmu itu satu jaminan yang membuat engkau tidak akan pernah mungkin mengalami hal yang tidak baik. Perhatikan, kenapa? Apa penyebabnya sampai Wasti seperti ini? Ya, kita lihat. Ayat berapa tadi saya katakan? Ayat ke-12. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ya. Dan akhirnya nanti dia bertanya kepada orang-orang arif, dan akhirnya apa yang dikatakan? Bahwa dikatakan Wasti harus turun sebagai ratu. Tahu ceritanya ya? Ini bicara tentang apa? Ini fakta. Ini bicara tentang apa? Seorang yang harusnya masa depannya sudah terjamin, sama seperti kita, harusnya masa depan kita terjamin karena kita adalah mempelai Tuhan Yesus. Tapi kenapa sampai bisa kita kehilangan segala-galanya? Kehilangan posisi kita, kehilangan masa depan kita, kehilangan semua yang harusnya ada di tangan kita. Jawabannya very simple. Waktu Wasti dipanggil untuk dipamerkan, untuk ditunjukkan kepada rakyat, Wasti menolak. Ini bicara tentang apa? Bukan karena ada will atau pil yang membuat rumah tangga hancur, tapi karena apa? Istri yang tidak tunduk kepada suami dalam segala hal. Hati-hati. Jangan kau amat enteng dengan roh tidak tunduk. Engkau menganggap Bu Indri itu kan zaman kuno. Siapa bilang sampai hari ini firman Tuhan gak pernah berubah? Efesus 5:22 dikatakan istri tunduk pada suami dalam segala hal seperti pada Tuhan. Mungkin kau bilang Bu Indri kalau suaminya baik, jangan ada alasan kalau. Kalau engkau berharap harus suami baik dulu baru engkau tunduk, tinggal tunggu waktunya engkau akan digantikan oleh Esther yang lain. Saya ada kesaksian ini fakta. Ini orang Bandung. Saya nggak mau sebut nama karena itu nggak etis ya. Ini istrinya cantik, mukanya kayak Pus Herawati. Cantik gak? Cantik kok. Dan Pus Herawati walaupun sebetulnya agak cantik juga lah ya. Minimal angkanya 7 lah ya. Kalau dia misalnya pakai penampilan gaya itu pasti angka 8. Persis mukanya, putih. Pokoknya seksualis dulu ya. Ya, jadi bukan siapa yang gitu dulu ya. Tinggi, putih, pokoknya menarik, cantik segala macam, dan kaya lagi. Dia menikah, punya anak. Tapi yang saya tahu, ini luar biasa. Itu saking luar biasanya. Itu saking dominannya. Maka jangan bangga sini istri jadi herder. Kalau jadi herder, suami dikontrol full 24 jam di udara. Itu suami itu nggak bisa bergerak kalau istrinya nggak ditanya dulu. Intinya sangat dominan. Apa yang terjadi? Suaminya punya yang lain. Waktu aku lihat istrinya yang baru, itu luar biasa. Pendek semekot, gemuk sebersih kulkas, mukanya pas-pasan, tapi bisa ditinggalkan istri yang cantik. Kenapa? Yang ini tunduk pada suaminya, itu menanduk suami. Hati-hati. Amin. Bagaimana dengan kita? Mungkin kau bilang, Bu Indri, kalau suaminya baik, nggak ada ayatnya. Kalau suami baik, barulah engkau tunduk. Tapi kalau suami kurang ajar, sikaplah dia. Nggak ada ayatnya. Jangan ubah firman Tuhan. Siapa yang menambah kurangi firman Tuhan akan dituntut Tuhan. Itu di Wahyu dikatakan. Amin. Ada satu lagi, saudara, itu luar biasa.
Itu juga di tempat di kota Indonesia juga. Itu istrinya cantik luar biasa, cantik luar biasa. Tapi akhirnya suaminya sama pembantunya sendiri. Fakta. Kenapa? Si pembantu ini sangat menghormati tuannya. Si istri ngejago luar biasa. Waktu saya tanya, kok bisa? Iya Bu Indri, padahal saya tuh udah perhatikan semua. Saya tiap kali telepon dia. Pulang jam berapa? Jangan lama-lama ya. Oh, jangan kau bangga dengan dominan. Waktu engkau dominan, waktu engkau menolak, waktu engkau mempermalukan suamimu. Karena ingat, waktu kau tidak tunduk pada suami, itu Raja Ahasveros malunya luar biasa. Suami itu perlu harga diri. Kenapa saya bilang begitu? Karena suami itu tahu dia adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan, betul? Jadi egonya tinggi. Amin. Di tempat ini masih ada yang suka menanduk suaminya? Ada? Kemarin di Medan itu ada yang konseling. Itu sudah 20 tahun dia pelayan full timer di gereja yang besar, yang kalian semua tahu siapa hamba Tuhannya. Full timer 20 tahun. Waktu didengar tentang istri harus tunduk pada suami, itu langsung dia datang konseling, dia bilang ternyata selama ini saya hanya kamuflase pelayanan. Di mimbar aku oke, dalam pelayanan saya oke, tapi aku tidak pernah tunduk sama suami saya. Apa gunanya engkau dipuji orang, tapi Tuhan bilang engkau nol di mata Tuhan. Amen. Belajar dari Wasti. Wasti kecantikannya luar biasa dan harusnya terjamin hidupnya hanya gara-gara tidak tunduk pada suami. Mungkin gue bilang, Bu Indri gimana kalau tunduk misalnya suaminya gak kasih nafkah? Bodoh amat gak kasih nafkah atau tidak. Tapi waktu engkau tunduk, Tuhan bisa kasih nafkah melalui apapun untuk keluargamu. Amin. Jangan ambil yang bukan bagian kita. Bagian kita lakukan firman Tuhan. Bagian Tuhan akan merubah suami kita. Amin. Amin. Kalau datang ke tempat ini permisi sama suami enggak? Siapa yang permisi ke suami atau yang bohong sama suaminya? Ada yang kasih SMS sama saya, Bu Indri bagaimana sekarang? Kalau saya permisi sama suami, saya nggak dibolehin. Jadi bagaimana caranya? Saya bilang kalau tidak dibolehin sama suami, jangan bohong, jangan pergi. Karena kita punya CD, saya bisa kasih CD sama kamu. Karena waktu kamu lakukan kehendak Tuhan, itu nanti bikin suami berubah. Akhirnya dia bilang pergi mah. Akhirnya bukan hanya pergi mah, aku ikut mah. Amin. Itu yang aku lakukan selama ini. Makanya kalau menurut orang, menurut dunia, nggak mungkin harusnya bisa mengalami pemulihan dalam keluarga. Logikanya nggak mungkin. Karena terlalu banyak, terlalu kompleks. Paket itu kompleks, ya kompleksnya luar biasa. Suamiku itu paketnya luar biasa kompleksnya. Tapi kalau engkau menunggu sampai mesti diubah dulu dia baru engkau melakukan bagianmu, engkau tidak akan pernah mengalami pemulihan. Lakukan bagian kita, karena Tuhan menghargai wanita yang melakukan bagiannya. Pasti tidak tunduk kepada suami. Nanti kalau ada yang mau konseling, aku yakin pasti ada. Bu Indri, tapi suami saya pelit, nggak apa-apa. Waktu engkau tunduk, tiba-tiba semua dia kasih kantongnya sama kita. Tuhan bisa ubah yang gelap jadi terang, apalagi kantong, gampang nanti ya. Amin. Jadi kalau dilarang sama suami, jangan melawan, ya. Kalau dibilang sama suami tidak boleh pergi, jangan pergi. Kalau dibilang suami diam, suruh diam. Kalau dibilang suami sekarang kamu begini, harus begini. Aku banyak sekali dapat peran, sampai anak-anak saya bilang apa? Mama, nggak usah anak-anak saya lah. Kakak-kakak saya bilang apa semuanya? Keluarga saya. Kau kok tunduk banget sama suami kau ya? Kok kau udah kayak apa tuh suami lu? Itu kan firman Tuhan, saya bilang gitu. Tapi kok tunduk sama suami orang, nggak boleh, saya bilang begitu. Jadi buat mereka itu satu hal yang aneh. Dunia sekarang menganggap hal itu aneh karena dunia menganggap sekarang persamaan hak. Persamaan hak itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena tetap hak kita boleh sama di hadapan Tuhan, tapi posisi kita tetap berbeda di hadapan Tuhan. Kepala adalah suami, istri adalah penuh. Ingat itu. Siapa yang mau lakukan ini? Coba angkat tangan. Hanya cuma 0,0%. Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Ibu-ibu, resep untuk pemulihan keluarga itu nggak susah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang aku nyampaikan sekarang produk yang aku nggak ngalamin, itu bisa aku omdo. Aku soalnya ngalamin, makanya aku berharap kalian itu tangkap pesan Tuhan. Kenapa Sungai Sukacita dibentuk di kota Bandung pertamanya? Karena aku membuktikan, kalau saja kalian lakukan bagian kalian, kalau kalian bukan hanya sekedar cantik fisik, tapi juga kalian lakukan bagian kalian tidak seperti Wasti, itu luar biasa. Tadi saya pagi baru bilang sama suami saya bilang sama suami saya bilang begini, Pak, saya ingin apa yang kita alami dalam keluarga, tentang pemulihan keluarga, ya. Karena kalau keluarga udah dipulihkan, ibu-ibu, percayalah sama aku, kalau keluarga udah dipulihkan, ibu itu paling takut. Karena itulah sumber dari pada segala sumber. Tahu apa sumbernya? Sumber kesehatan. Apalagi sumbernya anak-anak berhasil. Apalagi sumber berkatmu dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak bisa tampung. Aku udah berkali-kali ngomong ini, tangkap nggak omongan saya? Nah kalau sekarang saya produk yang hanya tukang jual obat, itu beda. Tapi ini ku alamin, makanya sayang sekali kalau ibu-ibu nggak ngalamin. Maka saya bilang, Tuhan, kasih aku umur Tuhan. Berapapun mau kasih terserah, tapi aku mau sehat Tuhan. Karena mau jadi berkat buat wanita-wanita di seluruh Indonesia Tuhan. Karena mereka banyak yang nggak mengerti. Itu banyak wanita nggak mengerti, terutama terus terang. Dia terus terang sekarang, untuk menyampaikan tunduk pada suami dan segala hal, itu nggak banyak loh gereja yang nyampein.
Kenapa? Pendeta perempuan sendiri belum tentu tunduk ke suaminya. Betul? Betul. Biasanya wanita makin rohani itu makin berjago. Karena dia merasa gue lebih tahu daripada laki gue. Tapi waktu itu kau terapkan, engkau menjadi wasti. Kasihan. Depan mata itu ada berkat yang luar biasa. Hanya gara-gara engkau menolak perkataan suamimu, engkau kehilangan segala-galanya. Bukan karena pil, bukan karena will, bukan karena ekonomi, bukan karena masalah penyakit, tapi hanya masalah gara-gara kita tidak melakukan bagian kita sebagai seorang istri. Rugi sendiri. Hari ini mari koreksi, ya. Nanti kalau ada yang mau sharing sama saya, Bu Indri, tapi saya sudah tunduk tapi belum. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kita hantarnya 1000 tahun dulu. Amin. Aku 18 tahun, 13 tahun. Wow, lama, Bu. 13 tahun bukan sebentar. Tapi kenapa bisa kuat? Karena kalau kita punya Yesus, walaupun engkau menahan, menunggu waktunya Tuhan, engkau tetap bisa strong. Karena apa? Kekuatan dari Tuhan itu ekstranya luar biasa. Amin. Itu yang pertama, ya. Tentang siapa tadi? Tentang wasti. Sekarang kita buka yang kedua, wanita cantik orang Kristen yang harusnya itu mengalami posisi yang luar biasa, tapi akhirnya yang ada rumah tangganya hancur. Kenapa? Pada cantiknya luar biasa, artinya kelebihannya luar biasa, tidak jadi jaminan. Buka sekarang Kejadian 12 ayat 11. Jadi yang pertama tadi tunduk, ya. Jadi ini nggak ada kompromi, nggak ada ngeok. Kalau kamu mau lakukan, kalau nggak ya rugi sendiri. Oke? Kejadian 12 ayat 11. Ya, ini tentang Sarah. Sarah ini bagaimana? Dalam Alkitab dicatat. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ya, dikatakan kemudian ayat ke-14, sudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ini fakta. Sarah ini cantiknya luar biasa. Artinya dia punya kelebihan yang luar biasa. Harusnya posisinya aman nggak? Harusnya rumah tangganya aman nggak? Harusnya iya. Punya suami yang sangat takut akan Tuhan. Betul? Suaminya aman, kok. Ini bukan suaminya mata keranjang, bukan suatu karaoke ke diskotik. Ini berarti posisinya harusnya aman luar biasa. Suami baik, pelayanan, takut akan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan hubungannya. Dan Sarah ini cantiknya luar biasa. Dan bukan hanya takut akan Tuhan, Abraham ini kayanya luar biasa. Harusnya posisi aman kan? Aman. Tapi kalau lihat kehidupannya bagaimana? Kehidupannya, wah, Sarah ini kehidupannya sangat menyedihkan. Kenapa bilang? Ya, dikatakan Sarah ini kehidupannya sangat menyedihkan. Kenapa bilang? Sampai hari ini akibat perbuatan daripada seorang Sarah. Sampai hari ini keturunan daripada suaminya. Sampai hari ini keturunan Ismail dengan Ishak. Sampai hari ini maka tetap terjadi teroris. Wah, harusnya keturunan mereka itu keturunan jadi berkat. Ini jadi batu sandungan. Itu dari keluarga Abraham, Ibrahim. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat di mana kesalahan daripada Sarah. Ya, yuk kita lihat ya. Dikatakan begini ya. Dikatakan Abraham, Sarah ini sangat cantik. Coba kita buat Kejadian 15. Kejadian 15. Supaya di tempat ini mari kita sadarin ya. Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan 6. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia akan menjadi ahli warismu. Ini kata Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham ke tempat keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Wonderful. Abraham ini dekat sekali sama Tuhan. Dan Tuhan sudah janjikan satu hal yang luar biasa, bahwa anakmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ini luar biasa, ini satu peneguhan yang luar biasa, ini satu profetik yang luar biasa. Dan Abraham percaya. Ini pertanyaan, kenapa bisa akhirnya Abraham tidak melakukan itu? Malah dia mengambil Hagar sebagai wanita yang lain dalam hidupnya. Coba kita lihat ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya kita lihat. Ayat ke Kejadian 16 ya, supaya di tempat ini mari kita lihat. Ini kesalahan daripada seorang wanita yang harusnya cantik, harusnya aman, tapi karena sikapnya membuat dia kehilangan segala-galanya ya. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Jadi Sarah istri Abraham mengambil Hagar hambanya orang Mesir, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia telah mengandung, mukanya maka ia mana rendah akan nyonyanya. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita adalah tanggung jawabmu. Aku telah memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia mana rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ada dua hal yang salah dari Sarah. Yang pertama adalah apa? Sarah ini karakter daripada apa? Ini Sarah ini karakter manusia yang bagaimana? Dia tahu Abraham sangat mengasihi Tuhan, dan dia sangat tahu Abraham tuh
sangat melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan kepada suami, kepada Abraham? Dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan Abraham pegang itu ayat dia lakukan betul-betul. Dia sangat-sangat mengasihi Sarah seperti dirinya sendiri. Tapi Sarah memakai ayat itu untuk kepentingan diri sendiri, ya. Dikatakan di sini apa? Dia punya pengaruh yang sangat negatif. Dia pakai ayat mengasihi diri sendiri untuk membuat dia gimana gua. Hati-hati dengan wanita yang manja. Ini wanita yang manja dan keras kepala. Ibu-ibu tempat ini, kalau engkau sekedar manja, sekedar keras kepala, seringkali kadangkala suami itu melakukan kehendak kita bukan karena takut, bukan karena tidak mengerti firman Tuhan, karena dia capek. Ya udah, terserah lu aja lah. Sering gak kita dengar suami ngomong gitu? Sering. Karena kita seringkali ngotot dengan maunya kita. Ini jelas daripada Abraham, daripada Sarah. Dia mula-mula bilang, hampiri Hagarku. Sarah padahal tahu persis bahwa anaknya akan banyak seperti bintang di langit, tapi karena dia nggak sabar disuruh hampirin. Ya gimana? Ini orang manja biasanya apa maunya? Pokoknya mau ini harus langsung ada. Dulu karakter saya seperti itu. Aku dulu anak paling manja. Apapun mauku harus ada. Minta hari ini mesti ada hari ini. Dan pernah sekali nggak dikasih sama orang tua ayahku. Aku langsung silat-silat saya punya ini. Sampai saya masuk rumah sakit. Hati-hati dengan sok manja. Manja dan keras kepala membuat engkau kehilangan segala-galanya. Itu salah. Dia gimana dia? Sampai akhirnya Abraham bilangnya udah terserah lu. Sekarang mau ditinggal terserah, mau diapain terserah. Karena pusing. Suami kadang-kadang pusing karena kebanyakan daripada istri menuntut yang enggak. Jangan tuntut yang enggak. Memang kalau itu porsi suamimu, ya itu terima saja. Kalau memang belum hamil, ya terima saja. Jangan hanya menuntut dan menuntut dan menuntut. Ini membuat engkau akhirnya membuat suami give up, menyerah. Terserah lu aja. Waktu ada kata-kata suami berkata terserah, tanpa disadari kita buat rumah tangga kita hancur. Seharusnya suami bukan berkata terserah. Harusnya ada diskusi dalam keluarga. Bukan kita yang memutuskan untuk segala sesuatu. Ini dikatakan Sarah, dia yang memutuskan. Pokoknya aku mau punya anak. Habis itu hamil, dia buat rendah, gue gak bisa terima. Itu kurang ajar, lu yang tanggung jawab. Waktu engkau gampang-gampang menyalahkan orang lain, engkau tidak akan pernah menjadi wanita yang menjadi berkat dalam hidupmu. Akhirnya, apa yang terjadi? Ismail diusir. Akhirnya Ismail nanti berseteru dengan keturunan daripada Ishak. Yang pertama bicara tentang apa tadi? Keras kepala. Hati-hati dengan pengaruh. Wanita pengaruhnya luar biasa loh. Wanita itu punya sinyong-nyong. Betul? Ya, saya mau tanya, kenapa iblis waktu Adam lahir, waktu Adam ada, iblis nggak turun? Perhatikan nggak? Waktu manusia pertama lahir, waktu manusia pertama diciptakan, iblis belum ganggu loh. Betul? Belum. Kenapa iblis nggak ganggu? Karena iblis pikir kalau ganggu laki-laki itu nggak efektif. Tapi waktu siapa diciptakan, dia mulai kebakaran jenggot. Waktu perempuan diciptakan, makanya iblis turun tangan. Dia pikir ini perempuan bahaya, karena perempuan itu punya pengaruh. Kalau enggak positif, negatif. Maka seringkali kadang-kadang kita bilang gitu, kalau kita punya anak laki-laki, hati-hati ya, cari istri yang baik ya. Karena biasanya wanita laki-laki itu pengaruh daripada perempuan banyak. Betul? Wanita itu punya magnet yang luar biasa. Mungkin kau bilang, mana Bu Indri contohnya? Sarah contohnya. Ini Abraham kurang apa dekatnya sama Tuhan? Bisa dipengaruhi hanya gara-gara omongan seorang Sarah loh. Mungkin kau bilang itu kebetulan Sarah. Siapa bilang? Ya, kita buka Hakim-Hakim. Ini juga luar biasa, Hakim-Hakim 16 ya. Tapi memang ini bukan orang Kristen. Tapi intinya pengaruh wanita itu luar biasa. Engkau harus sadarin. Hanya tinggal masalahnya dibawa ke negatif atau ke positif. Hakim-Hakim kita lihat ya. Hakim-Hakim 16 ayat 16 dan 17. Ya, jadi ibu-ibu tinggal tergantung bagaimana kita mau setir pengaruh kita. Sudah Hawa diciptakan, iblis betul-betul gemetar. Maka dia ganggu melalui Hawa. Akibatnya apa? Keluarga Adam dan Hawa hancur. Keluar dari Taman Eden. Jadi wanita itu yang paling gampang diserang oleh iblis. Makanya sadari. Jadi kalau kita betul-betul nggak menyadari, ini buat kita kadang-kadang tidak disadari, kita sudah terjebak dalam jebakan iblis. Ya, kita lihat di sini. Hakim-Hakim 16 ayat 16 dengan 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ini Simson. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadanya dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Ini fakta. Simson berpuluh-puluh tahun bisa menyimpan rahasia hanya gara-gara rengean seorang wanita. Pengaruh wanita itu luar biasa. Makanya keberhasilan daripada seorang suami, keberhasilan dari seorang laki-laki itu tergantung daripada pengaruh wanitanya. Maka di tempat ini ibu-ibu, jangan anggap kau jadi wanita yang biasa-biasa. Gak bisa pengaruh kita nggak ada. Ada. Kalau nggak buruk, itu pasti baik. Pengaruh yang mana kau punya? Amin. Kalau punya pengaruh yang baik, yakin 1.000.000% suamimu pasti akan dipulihkan Tuhan.
Tapi kalau engkau sendiri juga antara baik dengan enggak, di tengah-tengah. Jadi istilahnya kalau jalan naik perahu gini nih, perahunya ada dua, yang satu baik satu jalan, satu baik, dia jalan gini, sampai runding suaminya gak berubah. Makanya sekarang wanitanya dulu diubahkan. Maka saya dapat untuk laki-laki dulu yang diubahkan, perempuan dulu diubahkan, karena kita punya pengaruh, influence. Itu ada magnet yang luar biasa. Mana buktinya Sarah bisa mempengaruhi Abraham yang begitu dekat dengan Tuhan? Siapa lagi yang dipengaruhi? Simpson. Ini Simpson mau dipakai Tuhan luar biasa. Dia sendiri berkata, dari mulai kandungan aku mau dipakai sebagai nasir. Harusnya dia kan sadar ngomong begitu. Kok dia pas tahu kelemahannya? Karena nggak tahan melihat remekan daripada Delila. Wanita punya pengaruh itu luar biasa. Kalau engkau punya pengaruh positif, aku sangat percaya suamimu nggak tahan, dia pasti berubah. Maka jalan pengaruh mana yang mau kau bawa? Yang kedua, apa yang membuat sampai Sarah melakukan hal yang salah? Ya, pengaruh juga. Masalah pengaruh kenapa bisa negatif positif? Ya, coba kita buka ya. Ayat ke 16, Kejadian 16 ayat 2 ya. Kejadian 16 ayat 2 dikatakan oleh Sarah apa? Kejadian 16 ayat kedua, berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dia aku mendapat seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Tadi apa kata Tuhan kepada Abraham? Kau punya anak akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, betul? Dan Abraham pasti dong menyampaikan itu kepada Sarah, betul? Tapi kenapa Sarah bilang mungkin aku gak punya anak? Ini bicara tentang apa? Ini tentang bicara tentang wanita yang kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Hati-hati ibu-ibu, kalau engkau mau punya pengaruh positif, tidak ada jalan lain kecuali engkau banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena bagaimana engkau punya pengaruh positif kalau engkau tidak berdasarkan firman? Gak bisa pakai perasaan membuat suamimu jadi positif. Harus pakai firman Tuhan. Maka kalau firman Tuhan disampaikan hari ini, tunduk pada suami dalam segala hal, lakukan. Itu yang membuat pengaruhmu luar biasa bagi suamimu. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, suami itu berubah bukan karena khotbah istri, bukan karena istrinya pelayanan, bukan karena istrinya berdoa saja, tapi apa? Waktu suami melihat kelakuan istrinya, itu membuat dia berubah. Amin. Makanya nggak ada pilihan lain, masuk ke Sukacita Ministry. Tiap hari Rabu, amin. Amin. Karena di sini karakter building ibu-ibu. Di sini kalian belajar tentang karakter. Ya, saya nggak bilang yang lain nggak bagus. Semua persekutuan di Bandung ini bagus luar biasa. Gereja di Bandung bagus luar biasa. Tapi di mana engkau bisa makin mengerti tentang posisi perempuan harus bagaimana? Di sana engkau betul-betul gali firman-Nya. Karena itu membuat engkau makin mengerti. Karena kalau pengaruh kita positif, itu kecil banget untuk mengubah dunia ini. Gampang, Simpson aja bisa diubahkan. Abraham aja bisa diubahkan. Apalagi sekarang suami kita semua bisa diubahkan kalau kita punya pengaruh yang positif. Caranya bagaimana? Gali firman Tuhan. Makanya ikut sekarang bagaimana untuk dalam firman Tuhan itu luar biasa. Itu firman Tuhan. Kalian punya Alkitab, itu Alkitab itu nggak mahal. Berapa cuma harga Alkitab sekarang? Loh, nggak punya Alkitab semuanya. Berapa harga Alkitab? Yang paling murah berapa? Iya, 30.000 ya. Yang luar biasa Alkitab kita pakai bahasa kita. Agama lain mesti pakai bahasa dia. Itu mesti pakai guru dulu untuk ngajarin dia artinya apa. Engkau bisa ngerti sendiri bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, bahasa Batak, bahasa Papua, bahasa apapun, semua itu ada firmannya. Nah, waktu engkau mau punya pengaruh yang positif, itu gali firman Tuhan. Nah, sekarang masih zaman kasih karunia, firman masih ada di mana-mana. Engkau dengar di Maestro bisa, engkau datang ibadah di Sungai Sukacita bisa, engkau ke gereja bisa. Nanti ada waktunya firman gak ada lagi di mana-mana. Karena zaman antikris itu semua akan ditarik, tidak akan ada lagi firman. Maka nanti orang sampai haus dan lapar, tapi nggak bisa dapat firman. Ini mumpung oleh kasih karunia, tarik firman sebanyak-banyaknya. Kalau dikatakan iman, timbulkan pendengaran, mendengarkan firman Tuhan. Engkau tidak akan bisa menjadi pengaruh positif kalau engkau tidak kuat dalam firman Tuhan. Amin. Pagi-pagi firmannya apa? Yang saya kirim. Saya mendapat. Saya bisa kasih tahu. Loh, nggak dapat SMS di sini. What? Aku ngirim dari jam 5 pagi, Pok. Belum sampai, siapa yang belum nyampe? Siapa yang sudah sampai? Wow, Ibu Jule. Berarti ada problem di providernya. Wow. Ini belum ada terima? Banyak terlambat sekarang. Yakobus, siapa yang terima? Yang terima. Wow, kok bisa kenapa gitu? Nanti berarti ini mesti check it out. Apa yang terjadi? Ya, karena sekarang kita pakai apa itu namanya, pakai program. Ya, karena sudah hampir 4.000, jadi udah nggak sanggup lagi dengan satu nomor yang menghandle. Ya, kalau begitu berarti ini harus dibereskan. Ibu Jule, where are you? Ya, kalau dibereskan nanti untuk jemaat, kenapa belum dapat? Ya, ini berarti ini satu masukan yang sangat kurang bagus. Oke. Itu firman dia tadi pagi katakan, itu kau baca. Ya, makanya saya terus terang, saya bilang sama Tuhan, saya bangga sama Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan itu memang itu pelayanan suami saya.
Ya, seringkali kita pikir pelayanan itu hanya di mimbar. Tidak. Pelayanan firman SMS itu adalah pelayanan persahabatan, silaturahmi. Kalian baca itu, kalian doakan, kalian bilang, Tuhan, hari ini aku baca ini, Tuhan, ajarkan aku Tuhan untuk aku bisa pengaruh yang positif bagi suamiku, bagi anak-anakku. Itu powerful. Amin. Coba buka, kita buka ayatnya. Kita buka ayatnya, Roma 9 ayat 6. Ayo, ke tempat ini. Supaya jangan engkau pernah menganggap enteng firman yang engkau baca, ya. Roma 9 ayat ke 6. Akan tapi firman Allah apa? Firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini jelas, firman Tuhan gak pernah gagal. Maka kau dapat firman setiap pagi, itu kau doakan, Tuhan, aku percaya firman ini bisa kulakukan dalam hidupku. Itu yang membuat engkau makin powermu makin kuat. Ya terus terang aku nggak tahu firman. Ya aku pernah kasih waktu aku bertobat tahun 1999. Aku tuh orang sekuler, hidupku sangat gak benar. Kalian pernah dengar kesaksian saya luar biasa, mengerikan, jelek dan sangat-sangat harusnya masuk neraka. Ya waktu saya pertama kali bertobat, itu yang aku suka tuh dengar firman. Aku pergi ke maestro. Ini saya terus terang bilang, aku ke maestro karena aku tidak tahu siapa hamba Tuhan. Aku tidak pernah ke gereja. Aku hanya tahu pokoknya aku orang Kristen tapi Kristen KTP. Saya ambil dari maestro itu setiap minggu saya sewa itu kaset. Kaset itu saya sewa 20 biji. Itu aku dengar setiap hari di rumah. Bayangkan seminggu 20 kaset saya dengar. Ada Awan Dato, ada Petrus Agung, ada semua hamba Tuhan. Pokoknya semua, sampai semua itu aku sewa gitu loh. Itu sewanya 1.000 perak 1 minggu. Dia bayar 10-20 ribu seminggu. Aku dengar, aku catat, aku nggak tahu mau ngapain. Tapi itu membuat aku akhirnya bangkit, membuat aku akhirnya menjadi kuat. Akhirnya pengaruhku itu mulai ada sedikit-sedikit. Tadinya aku buta mulai firman Tuhan. Saya tanya sampai hari ini kalau tentang ayat, aku nggak tahu sampai sekarang. Karena aku mendapat pelayanan Tuhan, itu karena kasih karunia. Artinya apa? Jangan pernah pikir karena ibu ini pendeta, aku bukan pendeta. Aku sama seperti dia, ibu rumah tangga dan aku hanya pengusaha kecil, pengusaha biasa-biasa. Tapi waktu engkau haus dan lapar, maka Tuhan akan mengenyangkan. Maka di sana engkau akan punya power yang luar biasa. Mari ibu-ibu, ya di tempat ini banyak sekali. Dari SMS setiap hari kalian terima. Itu CD pun ada dengan harga yang sangat relatif murah. Beli kalau engkau tidak datang pada minggu ini. Beli untuk minggu ini apa? Agar engkau kuat di firman, karena hanya firman yang kuat yang membuat engkau punya magnet luar biasa. Karena kalau engkau dengar pendapat manusia, pasti engkau down. Yang ada dibilang apa? Kagak mungkin laki lu berubah. Udah dan dasar gatel, biarin aja, cari aja yang lain. Itu gak mungkin dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu selalu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau konseling sama orang, bilang mana ayatnya. Nah seringkali kau tidak tanya mana ayatnya karena kau tidak pernah baca ayat. Bagaimana kau gak baca ayat? Gak punya Alkitab. Coba angkat Alkitabnya semuanya. Ya gak punya Alkitab, bertobat engkau. Bagaimana kau bisa jadi powerful? Kalau modal kita firman Tuhan hanya 35.000, 40.000 itu pegang. Karena tidak akan kuat menghadapi masalah kita. Luar biasa kalau kehidupan sekarang, luar biasa ya. Kemarin itu saya terus terang, saya ada pekerja kita. Itu pekerja kita kemarin ada yang sakit suaminya. Itu masuk di Burungwis di ICU. Saya Tuhan izinkan datang waktu pas mau dibuka dia punya mesin pernapasannya. Di situ aku lihat betul-betul. Ibu-ibu kita di sini ada karena anugerah Tuhan. Jadi jangan sia-siakan, mumpung kita hidup. Kalau udah mati nggak bisa baca firman lagi soalnya. Ya, mumpung kita hidup, belajar, gali firman Tuhan. Pengen tahu, rasa haus dan lapar, belajar dari Sakius. Sakius tuh haus dan laparnya luar biasa. Sampai gunung pun dia gali, sampai pohon pun dia naikin. Padahal dia punya handicap banyak, udah pendek, hidup lagi betul. Tapi dia naik ke pohon. Udah gitu orang banyak musir dia naik nggak peduli. Artinya apa? Satu keluarganya selamat. Mau keluargamu dipulihkan Tuhan? Amin. Magnetmu perlu positif. Amin. Bagaimana cara positif magnetnya? Bukan karena engkau pakai magnet dari baja atau dari besi atau dari mana-mana. Firman Tuhan kau dalami. Amin. Caranya bagaimana? Minimal datang ke sini hari Rebo. Minimal kau ke gereja. Ada peka, ada konsel, ikut aja semuanya. Karena itu membuat engkau kuat dalam iman. Saya nggak suruh harus ke sini saja. Dimanapun engkau bertumbuh, datang ke sana. Karena itu membuat engkau punya magnet luar biasa. Dan hanya orang-orang yang punya magnet luar biasa yang bisa mengubahkan keluarganya. Kenapa? Coba kita buka. Ya, karena ini penatur daripada wanita. Kejadian 3:20. Kejadian 3:20. Kejadian 3:20. Kenapa mesti wanita Bu Indri ya? Kenapa mesti wanita yang punya magnet ya? Pengaruh itu ada di wanita. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dia yang menjadi ibu semua yang hidup. Wanita punya sifat mengayomi. Kalau engkau mengayomi pakai firman Tuhan itu beda. Mendidik anak pakai firman Tuhan itu beda. Mendidik suami atau mengasih tahu kepada suami dengan firman Tuhan itu beda. Ya dalam bisnis engkau dengan firman Tuhan itu beda. Dalam usaha, dalam apapun itu modalnya firman Tuhan. Makanya wanita itu punya natur itu adalah mengayomi. Kenapa nggak dipakai? Itu talenta luar biasa untuk mempengaruhi sisi keluargamu. Amin. Amin ibu-ibu. Ya, Sarah. Kenapa?
tadi bisa keluarganya jadi amburadul. Sampai hari ini keturunan Sarah dari suaminya, dari Abraham, itu ada Ishak dan Ismail. Sampai hari ini tetap berseteru. Kenapa? Karena seorang istri yang manja, yang keras kepala, yang tidak kuat dalam firman. Hari ini mau punya keluargamu diberkati Tuhan. Ayo ibu-ibu, ya, minimal kau baca. Apa yang kau dapat hari ini? Kau share sama anakmu di rumah. Tadi mama dapat ini loh, wah luar biasa. Jangan langsung bilang sini dulu, sekarang malah berkhotbah, jangan. Waktu lipas mungkin makan, lagi gimana, share. Itu powerful, karena sharing itu lebih penting daripada khotbah. Kalau khotbah cuma one way communication, tapi kalau sharing itu dua komunikasi. Nanti anaknya bisa tanya, loh jadi bagaimana kira-kira gini, makanya mesti kuat di firman. Kalau nggak bingung jawabnya nanti apa. Jangan SMS saya, Bu apa jawabannya, jangan ya. Oke, yang pertama adalah siapa? Yang pertama siapa? Wasti. Kenapa Wasti sampai keluar dari daerah yang harusnya posisinya paling aman? Karena tidak tunduk. Ya, jangan anggap kecantikanmu menjadi posisi aman. Jangan anggap hartamu membuat suamimu masih nempel kayak perangko. Jangan anggap karena engkau punya anak dua lusin membuat suamimu tidak akan mungkin menceraikan engkau. Siapa bilang? Tapi kalau engkau menjadi istri yang melakukan kehendak Tuhan, itu bikin suami nempel kayak perangko. Amin. Suami itu paling tersinggung kalau sampai dipermalukan depan orang. Suami istri-istri di sini ada yang pernah misalnya sekarang SMS dengan pria lain? Jangan pernah kasih peluang. Mungkin nanti ingat tadi bajunya bagus ya. Oh iya. Hati-hati. Jangan pernah buka peluang karena iblis itu mencari celah. Gak dikasih celah pun dia mengaung-ngaung di sekeliling kita. Apa yang kau buka celah? Banyak sekarang orang-orang dalam pelayanan, dalam gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang jatuh dalam perzinahan karena apa? Karena buka celah. Maka saya selalu bilang sama hamba-hamba Tuhan, sama siapapun, aku tidak pernah mau konseling dengan laki-laki. Kalau laki-laki mau konseling sama saya, mana istrinya bawa atau saya bawa suami saya. Jangan pernah merasa diri kuat. Waktu engkau merasa diri kuat, engkau jatuh. Amin. Nanti misalnya di sini ada yang bagian asuransi. Amin. Ya, hati-hati dengan asuransi. Ya, saya sangat berdoa untuk orang-orang di asuransi. Jangan sampai kalau memang mau tawarkan sama istrinya atau ikut istrinya dengan suami. Jangan mulai makan siang dengan suaminya di bawah pohon jembatan itu. Semua terjadi di sana waktu kau buka celah. Iblis itu nggak langsung nawarkan dengan mukanya, nggak begitu. Dengan cara apa? Mulai berdua, mulai rasa simpati ada. Maka jangan, maka aku udah paling gak suka tuh Facebook apa, dan buku aku nggak ngerti lah itu ya. Apalagi BBM, pimpam, aku nggak pakai begitu segala macam. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi kalau sama jenis oke. Tapi kalau lawan jenis, apalagi kalau sudah punya suami, karena itu mempermalukan suamimu. Ya. Kecuali memang dia tahu, silakan. Tapi kalau dia nggak tahu, maka jangan sampai pakai password untuk nomor teleponnya. Itu celah bagi iblis. Ada sini pakai kode nomor HP-nya? Transparan. Kalau perlu tunjukkan sama suami ini, Pak, lihat Pak, saya punya SMS semua Pak. Berani nggak? Harus berani. Kalau engkau mulai ngumpetin, ada sesuatu yang kau umpetin. Amin. Karena sekarang perselingkuhan bukan hanya laki-laki, perempuan sekarang selingkuh. Nenek pun banyak selingkuh. Wah, sekarang nenek lagi laku, Bos. Betul. Apalagi nenek kaya gitu. Ya, jangan main-main. Jangan pernah main-main. Yang pertama tadi adalah apa tadi katakan? Tidak tunduk pada suami. Yang kedua adalah pribadi yang bagaimana? Yang manja, keras kepala, dan tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ya Kejadian 29 ayat 17. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda. Wow. Ini harusnya bahagia gak Rahel? Gila, Bo, seorang laki-laki sampai mau kerja 7 tahun tanpa digaji di panas matahari hanya mendapatkan seorang Rahel. Emang cuma satu di dunia perempuan waktu itu? Nggak ada yang kasih pertobatan, kau nggak pernah baca Alkitab berarti. Iya, betul. Ya, itu bayangkan dia sampai mau 7 tahun, Bo, kalikan 7 tahun. 7 kali 365 hari kali 24 jam di panas matahari. Kalau memang di tempat yang gedung pakai AC masih mending, betul? Ini di panas matahari, nggak dikasih makan sama laban, kerja 7 tahun. Wow! Dan bukan 7 tahun, ditambah lagi jadi 7 tahun. 14 tahun loh dia untuk mendapatkan Rahel. Berarti ini suami yang sangat mencintai istrinya. Wow! Siapa yang pengen seperti ini? Mau suamimu kerja 14 tahun di padang gurun hanya gara-gara itu mendapatkan engkau, bertobatlah engkau. Ya? Ini cinta banget. Harus jadi Rahel ini aman posisinya. Suaminya cinta banget sama dia, sampai bela-belain, sampai kurus kering ikan pepes hanya gara-gara untuk mendapatkan seorang perempuan yang bernama Rahel. Padahal saya percaya perempuan gampang didapat sama Yakub. Kenapa bilang? Yakub orang kaya loh. Yakub ini kaya raya, Bo. Oh, sangat-sangat kaya dia. Dia daripada siapa? Dia anak daripada Ishak. Ini cucunya daripada Abraham. Kayanya luar biasa. Artinya bisa gak dapat dia Sofia coba?
Bisa nggak dapatnya sekarang, misalnya dapat Demi Moore? Bisa. Tapi kenapa dia begitu pengen Rahel? Karena dia cinta sekali. Harusnya perempuan ini udah aman posisinya, nggak mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita baca kisahnya, lihat rumah tangganya bagaimana. Hancur. Mana bukti hancur? Anak daripada suaminya itu sampai bunuh-bunuhan. HP matiin, kalau nggak aku jual. Coba kita lihat, ya, kita lihat ini. Kejadian 30 ayat 1, ini fakta. Jadi jangan pernah kau pikir kalau engkau dalam keadaan sudah dicintai suamimu, gila, suamimu sampai gila mencintai engkau. Pokoknya kipas-kipas saja Bu Indri. Hati-hati. Hati-hati, semua bisa berbalik menjadi negatif waktu engkau tidak menjaga dalam Tuhan. Kejadian 30 ayat 1, mari kita lihat. Kejadian 30 ayat berapa tadi saya bilang? Ya, sebentar. Kita baca ayat ke 30, kejadian 29 dulu. Kejadian 29 ayat 31, ya. Kita lihat. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, bukan nyala kandungannya, tapi Rahel mandul. Ini fakta, Rahelnya mandul, ya. Perhatikan kejadian 30 ayat ke 1. Ketika dia Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu ia berkata pada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Biha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun punya keturunan. Ini fakta. Rumah tangganya gak happy. Kenapa bisa gak happy? Padahal harusnya kan udah happy ya. Istri dicintai suami itu enak loh. Sarapan pagi disiapin, betul. Lagi sakit dipijetin, mandi digosokin, betul. Oh, dicintai Bu. Betul? Saya pernah digini sama suaminya. Nah. Semua di sini gak dicintai sama suaminya. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Seharusnya kita seharusnya posisi aman, Bu. Harusnya posisi aman kalau sampai suamimu betul-betul hanya fokus kepada engkau, itu luar biasa. Apalagi suami ini bukan suami pengangguran, ini suami yang kaya raya. Biasanya orang mungkin punya suaminya baik sama dia, mungkin karena suaminya pengangguran. Ini udah kaya raya tapi fokusnya hanya kepada satu wanita, yaitu istriku. Wow, ini harusnya masa depannya luar biasa. Tapi kalau kita lihat, rumah tangganya bukan rumah tangga yang happy. Itu ada ribut melulu. Ribut melulu, hanya masalah anak. Maaf, mendingan aku mati lah, mati aja lah, mati. Ini karakter daripada apa? Orang yang tidak bisa mensyukuri keberadaannya. Hati-hati dengan sikap yang tidak bisa mensyukuri keberadaanmu. Kok kenapa gak bisa bersyukur? Harusnya bersyukur dong. Dia punya suami, sayang banget sama dia. Walaupun kakaknya dinikahkan, tapi suaminya Yakub tetap hanya cinta kepada Rahel. Kok gak bisa lihat pengorbanan suami? Kok gak bisa lihat kebaikan suami? Kalau engkau hanya menuntut saja, hanya tidak bisa bersyukur saja, membuat engkau kehilangan rumah tangga yang harmonis. Ini Rahel. Padahal apa sih salahnya? Anak itu kan bukan segala-galanya. Minimal kan bisa adopsi anak dulu. Bisa kan? Bisa nggak? Padahal anak ambil anak dulu nanti, habis untuk pancingan istilahnya. Bisa mancing-mancing nggak apa-apa sekali-sekali. Betul? Bahkan minimal kenapa? Kenapa hanya gara-gara itu diributkan? Padahal begitu luar biasa suaminya. Apa salahnya sih kita harusnya mesti menerima keadaan kita? Makanya Tuhan kecewa lihat Rahel. Kok ini hanya nuntut? Makanya Yakub bilang, emang gua Tuhan? Bayangkan, ini sampai suami bisa mengutuk Tuhan loh, hanya gara-gara kelakuan istri yang gak pernah bisa bersyukur. Ibu-ibu mungkin kau masih punya rumah tempat, masih kontrakan. Kenapa gak bisa bersyukur? Siapa sih suami yang gak pengen berikan istri yang tempat terbaik? Kalau mungkin memang baru kamarnya satu, atau mungkin gak ada AC-nya, atau mungkin masih pakai angkot kemana-mana. Kenapa gak bisa bersyukur? Lihat dong, masih banyak orang yang susah di luar sana. Kalau saja Rahel punya empati, harusnya dia lihat Lea punya anak begitu banyak, tapi suaminya tetap cuek. Harusnya dia empati melihat Lea, bukan hanya mikirkan dirinya sendiri. Pribadi-pribadi yang hanya mikirkan diri sendiri, engkau menghancurkan keluargamu tanpa kau sadari. Jangan terlalu banyak menuntut. Aku percaya setiap laki-laki pengen berikan yang terbaik bagi keluarganya. Setiap laki-laki. Tapi jangan tuntut dia untuk melakukan sesuatu yang gak bisa dilakukan. Makanya sampai Yakub bilang apa? Emang gua Tuhan? Amin. Ibu-ibu yang muka tuang tuntut tuh kelihatan wajahnya. Wajahnya kayak nenek tukang sihir loh. Tapi ibu-ibu yang bisa mensyukuri keberadaannya, itu yang bikin makanya rumah tanggamu bisa harmonis. Walaupun engkau tidak punya banyak hal dalam hidupmu. Aku sangat percaya kenapa gembala-gembala itu sampai mereka memuliakan Tuhan waktu ketemu dengan Maria, Yusuf, dan Yesus. Sampai dikatakan mereka memuliakan Tuhan. Kenapa bilang? Karena mereka lihat itu keluarga yang marginal, keluarga miskin. Logikanya mana bukti miskin? Lah miskin lah, anak aja lahir di kandang domba, di kandang binatang. Saya mau tanya, siapa di sini anaknya lahir pernah di kandang monyet? Gak ada.
sampai engkau punya posisi sangat rendah sekalipun, minimal engkau lahir anakmu di dukun beranak, betul. Minimal engkau lahir di bidan, minimal engkau lahir mungkin di tempat-tempat yang sangat sederhana, minimal di becak kalau nggak sempat ke rumah sakit, betul. Ini lahirnya di kandang binatang, baby boxnya juga dari palungan, itu tidak steril sama sekali, mungkin pun nggak pakai pampers, mungkin pun nggak pakai bedong, mungkin pun pakai daun-daun. Tapi kenapa sampai gembala bisa memuliakan Tuhan waktu melihat keluarga miskin ini? Karena dilihat memang miskin, tapi suami bisa menerima keberadaan istri, istri bisa menerima keberadaan suami, dan mereka bisa menerima keberadaan ekonominya, maka nama Tuhan dipermuliakan, dan akibatnya orang majus Tuhan kirim untuk berkati. Amin. Mari tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ayo belajar, jangan paksa yang nggak bisa suamimu lakukan. Siapa sih yang mau nggak kerja? Siapa sih yang mau gagal? Siapa sih yang mau miskin? Semua pengen berhasil. Tapi memang kadang-kadang belum waktunya Tuhan. Dia sudah berusaha, tapi gagal. Jangan tetap push dia. Waktu engkau push dia, akhirnya dia masuk ke dalam jurang. Ini Yakub. Dia pada cinta sekali kepada Rahel. Hanya dia begitu kecewa. Kok lu nggak lihat pengorbanan gua? 14 tahun lo gua mendapatkan engkau. Hanya gara-gara masalah anak. Apa sih anak? Yang penting kan saling mencintai. Jangan hanya gara-gara faktor X membuat engkau tidak bisa menerima keberadaan daripada keluarga. Coba lihat kanan kiri, ada muka orang tua tuntut di sini. Karena banyak muka jaksa di sini saya lihat. Jaksa palsu. Amin. Accept the way he is. Kan pernah kita ngomong tentang cinta waktu bulan Februari. Udah punya CD-nya nggak semuanya? Itu beli. Itu CD-nya luar biasa tentang aku menerimamu apa adanya. Cinta itu tanpa syarat. Itu yang membuat engkau bisa menerima suamimu apa adanya. Jangan paksa dia. Yang pertama tadi adalah apa? Rahel. Ya, dia pribadi yang tidak bisa mensyukuri keberadaannya. Yang kedua daripada Rahel adalah apa? Dia katakan tadi apa? Ayat ketiga, Kejadian 30 ayat 3. Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia tuanku, dan supaya oleh dia aku mendapat keturunan. Ya, udah buka tadi Kejadian 3 berapa nih? Kejadian 30 ayat 3. Ayat keempat, maka diberikannya lah Bilha budak itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah berikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki, dan itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha anak budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, ya aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang, maka ia menamai anak itu Naftali. Ini fakta. Hati-hati, jangan pernah undang roh perbudakan dalam keluarga. Rahel bodoh. Dia undang roh budak dalam keluarganya. Budak berbicara tentang dua hal. Yang pertama apa? Roh budak itu nggak punya masa depan, nggak punya visi ke depan. Kalau engkau hanya apatis, engkau pesimis dengan hidupmu, tanpa disadari engkau mengundang roh budak dalam keluarga. Ibu-ibu, bagaimana engkau bisa jadi pribadi yang luar biasa kalau nggak punya visi? Makanya Sungai Sukacita visinya luar biasa, menjadi wanita yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi wanita yang berkati kota, berkati keluarga, berkati dunia ini. Itu visi kami. Kalau engkau cuma bilang, ya apa visinya? Ya pokoknya ya sudahlah, kalau memang sudah kepalangmu itu udah kawin, ya udahlah kawin aja, gimana nanti, itu bukan visi. Kalau visi apa? Aku menjadi pribadi yang luar biasa bagi keluargaku. Aku mau menjadi berkat bagi anak cucuku. Aku menjadi berkat bagi suamiku. Itu visi. Tapi kita seringkali gak punya visi. Berarti kau punya budak dalam kehidupanmu. Minta dibebaskan oleh Tuhan pada hari ini. Karena orang yang apatis, yang pesimis tidak akan pernah bisa menjadi berkat dari keluarganya. Visi daripada Rahel sangat-sangat sempit. Dia pikir Tuhan pakai dia punya keturunan melalui seorang budak. Kok bodoh? Dia sebagai anak kandung. Tuhan sudah bilang bahwa engkau mewariskan nanti anak kandungmu. Tapi kenapa dia pakai dari budak untuk mewariskan daripada keturunan daripada suaminya? Akibatnya budak diundang, pesimis mulai terjadi bagi anak-anaknya. Makanya gak heran keluarga Yakub itu keluarga yang pesimis. Makanya sampai mereka begitu pesimisnya akan hidup, sampai mereka bisa menjual adik kandungnya sendiri. Jangan pernah undang roh perbudakan. Perbudakan banyak dalam gereja. Ya, coba kita buka ya. Yang pesimis banyak dalam gereja ya. Tahu cerita tentang ini? Lukas 13. Banyak wanita-wanita pesimis dalam gereja, banyak sekali. Makanya gak heran, nanti bagaimana kehidupan keluargamu? Bagaimana suamimu? Ya Bu Indri, ya berubah ya syukur, gak berubah ya mampus gitu. Itu pesimis. Lukas 13 ayat 10 sampai 12.
Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, yang manggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat ke-16. Bukankah perempuan ini yang telah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Jelas. Yang banyak pesimis tuh, yang banyak bungkuk, yang banyak nggak bisa melihat ke depan, yang nggak banyak punya visi ke depan, itu banyak orang Kristen dalam gereja. Makanya nggak heran nggak bisa jadi berkat hidupnya. Karena roh perbudakan itu roh pesimis, apatis, suratan takdir. Sorry ya, kalau aku tidak percaya dengan suratan takdir. Kenapa bilang? Takdir itu bisa kita ubah. Kenapa bilang? Anak Tuhan tuh punya roh yang lebih besar daripada roh takdir itu. Karena bagi Tuhan Yesus. Waktu suatu keluarga belum dipulihkan, semua orang udah bilang pasti anak-anakku itu akan jadi pemakai narkoba, pasti rumah tangga kami hancur, pasti Ibu Indri kawin cerai lagi. Itu semua omongan keluar seperti itu. Tapi aku berkata, enggak Tuhan, aku mau buktikan bahwa aku tidak seperti itu. Aku bisa berubah lebih baik lagi. Jangan aminkan takdir, jangan aminkan lingkaran setan, jangan aminkan negatif, tapi aminkan visi yang besar. Lihat Daud kelebihannya, visinya besar, yaitu apa? Mengalahkan Goliat. Goliat itu besar loh, Daudnya kecil. Daud itu ibu timut. Pernah gak baca ceritanya? Waktu dikatakan Samuel lihat Daud itu merah, pipinya kemerah-merahan pakai blush on. Berarti itu imut-imut. Logikanya orang imut-imut gak mungkin dong bisa punya visi mengalahkan Goliat. Tapi karena visi besar itu membuat dia bisa menang. Jadi yang membuat kita menang menghadapi masalah, mencapai kita punya target, bukan karena masalahnya kecil atau karena kitanya besar, tapi karena kau punya semangat yang luar biasa membuat kau bisa mengalahkan Goliat dalam hidup. Makanya kemarin ada yang konseling sama saya. Dia bilang, "Bu Indri, keluarga saya semuanya amburadul. Kakak saya begini, adik saya begini, begana, begunung. Aku ingat satu aja. Aku pernah di sana. Aku pernah di sana. Rumah tanggaku dulu betul-betul hancur luar biasa. Anak-anakku juga dalam keadaan tidak terlalu maksimal. Ekonomi kami betul-betul pas-pasan. Betul, aku pernah ngalamin di sana. Tapi kalau kalian tanya Bu Indri, Ibu ini sih nggak ngalamin ekonomi. Siapa bilang? Aku pernah sampai kontrak rumah 6 juta aja nggak punya uang. Itu fakta. Kalau aku tidak pernah bohong. Rumahku dulu tinggal namanya pojok koneng. Kalau sekarang udah keren, setra juta gitu loh. Aku pernah ngalamin punya utang. Aku pernah ngalamin susah. Aku pernah ngalamin nggak punya mobil. Aku pernah ngalamin tidur satu kamar tuh berempat. Pernah semua aku alamin. Harusnya udah gak mungkin ada masa depan, karena rumah tangganya berantakan, suaminya berantakan, istrinya berantakan, anaknya berantakan, semuanya gak ada yang bagus. Tapi untuk kau punya visi, aku mau lebih baik lagi Tuhan, aku mau berubah Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang luar biasa. Belajar dari Deborah. Banyak kali kita seperti Barak. Tahu Barak apa? Waktu Barak bilang apa? Ya udah, kalau lu berperang gue ikut. Jangan ikut-ikutan. Jangan Kristen ikut-ikutan. Harus Kristen yang punya visi seperti Deborah. Deborah bilang, oke, lu gak mau gue maju, tapi jangan salahkan kalau kemenangan di tangan perempuan. Itu wanita yang bisa mengubahkan dunia. Amin. Jangan jadi pribadi yang budak. Budak itu gak punya visi. Makanya gampang apa? Muka-muka gak punya visi kelihatan lagi. Coba lihat kanan kiri, muka gak punya visi. Oh ya, lihat kanan kiri. Mukanya memble. Ini ketawanya pun memble. Ini muka yang punya visi nih. Maka tadi nyanyi juga bagaimana aja lagunya tadi kan? Ku menang, betul? Kalau punya visi, menang. Sorry, hanya visi yang membuat engkau dilepaskan dari perbudakan. Jangan undang roh perbudakan dalam hidup. Amin. Ya, itu perbudakan. Hari ini mari kita koreksi. Yang kedua, perbudakan yang kedua adalah apa? Orang budak itu terikat sama bosnya. Siapa bosnya? Tuannya. Siapa? Kalau kita perbudakan, siapa bos kita? Iblis. Apa yang membuat engkau terikat sampai hari ini tidak bisa lepas? Yaitu apa mungkin? Masih suka main judi? Ada sini masih suka main judi? Bukan tukang judi kelihatan soalnya. Oh kelihatan. Saya pernah waktu pergi ke Singapura, itu kebetulan di sana ada kasino ya. Aku lihat mukanya semua jelek. Karena semua mukanya gini. Oh, itu terikat. Kalau engkau bilang nggak bisa Bu Indri, susah, berarti engkau masih budak. Di sini ada yang terikat, yang masih suka merokok. Bu Indri bilang, Bu Indri kan nggak ada ayatnya, memang nggak ada. Di pom bensin dikatakan no smoking. Tapi kata Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah, jaga dong. Dulu aku merokok
aku punya diskotik biar keren gitu kan. Tapi sudah aku mau supaya aku lepas dari budak, itu bisa lepas. Jangan pernah bilang alasan nggak bisa. Selama engkau bilang nggak bisa, engkau terikat oleh perbudakan. Amin. Di sini ada yang masih menyimpan sakit hati, itu perbudakan. Belum bisa mengampuni Bu Indri. Tunggulah Bu Indri, kira-kira 500 tahun lagi. Kalau mati hari ini mau apa? Percuma, engkau punya roh perbudakan tidak akan membuat engkau wonderful. Itu yang kedua. Apa perbudakan daripada Rahel? Gak mau tersaingi. Hati-hati dengan roh yang gak mau kalah selalu. Maunya selalu dia yang dianggap orang. Gak mau disaingi oleh siapapun. Sampai kakaknya pun gak mau disaingi sama dia. Hati-hati dengan roh yang gak pernah mau tersaingi. Membuat engkau capek. Apalagi engkau hidup dari pendapat manusia, mendingan dari pendapat Tuhan. Ya, amin. Yang keempat, Kejadian 24, ini Ribka, pribadi yang keempat. Kejadian 24, Kejadian 24 ayat ke-15 dan 16. Dikatakan sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Mikal, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya. Di bawahnya di atas bahunya anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersubur dengan laki-laki, ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Wow, ini luar biasa, ini cantiknya luar biasa. Ini istri daripada siapa? Ishak. Ini pun harusnya terjamin, betul? Tapi kalau engkau lihat akhirnya anaknya cuma 2. Sampai matinya Ribka itu nggak bisa lihat kedua anaknya. Kenapa? Gara-gara anaknya yang satu lari ke tempat Laban, yang satu pergi ke Mesir. Esau musuhan sampai matinya itu kepada kakak adik. Kok bisa begitu? Pada anak cuma 2. Yang paling sederhana. Ciri khas daripada Ribka adalah apa? Selalu menghalalkan segala cara. Jangan halalkan segala cara demi untuk kepentinganmu. Hati-hati di sini yang suka pinjam uang, yang suka pakai kartu kredit, tapi nggak bayar-bayar. Pas tadi ditagih dari Citibank, bilang di telepon, nggak ada, bilang nggak ada. Kau halalkan segala cara untuk membeli kepentinganmu, tinggal tunggu waktunya, kau akan kehilangan segala-galanya. Itu Ribka. Sampai dia bilang, kenapa aku bisa kehilangan anakku pada satu hari saja? Bayangkan punya anak cuma 2, sampai mati nggak bisa lihat kedua anaknya. Karena menghalalkan segala cara. Waktu dibilang sama Yakub, nanti ketahuan sama papa, pokoknya tenang aja, gua yang tanggung. Hati-hati. Ibu-ibu, tugas kita menolong, bukan membuat suatu hal yang membuat suami kita jadi repot dengan urusan kita. Jangan kau halalkan segala cara demi kepentingan dirimu sendiri. Dan yang kedua, daripada Ribka, coba kita buka Kejadian 25 ayat 21 sampai dengan 23. Sebagai ayat terakhir, Kejadian 25 ayat 21 sampai dengan 23. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya mengandung. Tapi anak-anaknya bertolak di dalam rahim, dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk pada Tuhan. Siapa yang pergi minta petunjuk pada Tuhan? Kok nggak ngerti? Berdoalah Ishak ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya mengandung. Betul? Tapi anak-anaknya bertolak belakang dalam rahimnya. Siapa nyanya? Nggak mungkin lah si Yakub yang punya rahim. Betul? Siapa? Ribka ya, ini Ishak ya. Dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Siapa yang ngomong gini? Ribka bilang, aduh sakitnya ini, anaknya bertolak-tolak. Sakitnya perutku, ngapain aku hidup, katanya ya. Nah, dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Siapa yang minta petunjuk kepada Tuhan? Ribka, dia berdoa, betul, ini orang Kristen berdoa ya. Ini wanita Kristen yang suka berdoa, bagus. Tapi perhatikan ayat ke-23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar ada dalam kandungannya. Saya mau tanya, ini Ribka berdoa nggak? Berdoa. Tuhan sudah bilang loh, nubuatan Tuhan sudah jelas, nanti anakmu yang kecil itu yang akan berkuasa. Berarti dia tahu dong, anaknya lahir kan Yakub yang paling kecil. Karena harusnya dia tahu dia, Tuhan punya rencana itu untuk Yakub yang akan menguasai yang besarnya, betul? Dia tanya sama Tuhan, tapi tetap kekeh dengan apa maunya. Ngapain kita berdoa Tuhan, tolong Tuhan, aku rindu Tuhan untuk suamiku dipulihkan. Oke, sekarang tunduk pada suami, tapi nggak bisa dong Tuhan. Ngapain berdoa? Kalau memang berdoa tapi kehendaknya sendiri, mendingan jangan berdoa sama sekali. Ini Ribka. Dia tanya sama Tuhan petunjuk, Tuhan sudah kasih tahu jelas nanti anakmu yang kecil yang akan berkuasa, dan dia sayang sama anaknya yang kecil Yakub. Harusnya kan nggak usah dia nolong Tuhan lagi, tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Tapi dia ambil caranya dia. Akibatnya apa? Rumah tangganya hancur. Kita berdoa untuk minta petunjuk Tuhan. Kita berdoa bukan gimana kehendakmu,
Kalau Tuhan sudah bilang jangan takut lagi. Dia sudah berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan aku rindu pemulihan. Tuhan bilang aman, tenang aja. Tapi masih, aduh Tuhan gimana Tuhan? Tuhan sih nggak tahu, nggak ngerti Tuhan, karena sekarang beda Tuhan sama zaman dulu. Amin. 4 wanita ini yang menghancurkan hidupnya sendiri. Mereka adalah wanita-wanita yang punya potensi luar biasa harusnya. Harusnya rumah tangganya aman. Siapa mereka? Wasti, Ribka, Sarah, dan Rahel. Ada di mana posisi kita hari ini? Kalau engkau masih punya posisi yang seperti tadi, yang tepat menuntut suamimu, atau yang engkau tidak kuat dalam firman, atau engkau yang masih punya roh perbudakan, atau mungkin engkau juga yang menghalalkan segala cara, atau engkau tidak tunduk pada suami, apapun yang hari ini Tuhan ingatkan, katakan Tuhan itu aku mau berubah. Tuhan berkati. Haleluya.